Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman. Selamat datang kembali di kelas pekan ke-9 bersama saya, Pak Zulfikar, mengenai gelombang radio. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, dan recharge lagi atau semangat lagi setelah pekan UTS kemarin. Di hari ini, teman-teman, lagi-lagi seperti biasa, kita akan belajar bersama-sama tentang gelombang radio, seperti yang sudah ditulis di judul tadi. Tetapi wabil khusus, kita akan membagi outline dari kuliah kita selama 100 menit ke depan, yaitu apa sih gelombang radio itu secara definisi, dan nanti secara fisika atau secara fisik, spektrum dan frekuensi dari gelombang radio itu seperti apa. Nah, di sini akan saya tambahkan pula tentang beberapa rumus-rumus dasar yang tentunya pasti sudah kita pahami sejak dulu, ditambah dengan nanti informasi singkat tentang perambatannya. Jadi, bagaimana perambatan dari si gelombang radio itu dan juga mediumnya. Dan terakhir, kita nanti bahas tentang aplikasi dari gelombang radio dalam bidang komunikasi khususnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi inti dari gelombang radio, saya ingin memberikan sedikit review teman-teman tentang apa yang sudah kita capai sebetulnya dari pekan 1 sampai pekan ke-8. Bukan dalam materi, karena materinya sudah dibahas di UTS, walaupun nanti insya Allah setelah saya selesai mengoreksi UTS-nya, kemarin tuh saya baru selesai mengoleksi kuisnya, itu nanti akan saya jelaskan dan saya bahas secara singkat isinya di materi pekan depan insya Allah. Em, tapi terlepas dari itu, saya harap kalian mendapatkan materi yang istilahnya tidak cuman keluar di soal UTS saja, tetapi juga kalian pahami dan kalian istilahnya ingat terus begitu. Karena materi ini nanti penting tidak cuma di dalam bagian kedua dari fisika gelombang, tetapi juga nanti selama kalian berkuliah di Teknik Geomatika ITERA. Lagi-lagi, maaf ya. Sedikit catatan teman-teman dari pekan 1 sampai pekan ke-9, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa selain ada nilai tugas, selain ada nilai kuis, selain ada nilai UTS, saya juga menambahkan nilai keaktifan. Dan Alhamdulillah saya biasanya selalu mencatat di slide saya siapa yang aktif di pekan ini. Sayangnya, kalau bisa kita lihat dari pekan 1 sampai pekan 7, kecenderungannya semakin berkurang. Ini mungkin juga gara-gara saya yang kurang interaktif, mungkin bisa jadi. Tetapi saya harap mulai pekan ke-9 ini, kalian bersemangat lagi untuk menambah keaktifan kalian di kelas, walaupun memang kondisinya tidak maksimal, yaitu menggunakan Zoom. Harapannya kita nanti bisa sama-sama memaksimalkan kondisi yang ada ini gitu ya. Jadi tidak cuman sifatnya saya berceramah seperti khotib begitu, tetapi lebih interaktif dengan kalian dengan harapan yang aktif tidak hanya itu-itu saja dan juga jumlah yang aktif tentu bertambah setiap perkuliahan. Dan yang kedua teman-teman, jangan lupa tolong isi pula exit survei yang ada di bagian kanan. Saya sudah menunggu sejak 2 minggu yang lalu, tetapi sayangnya yang mengisi baru 10 orang begitu ya. Padahal isi kelas kita seingat saya ada 38 orang. Dan saya harap dengan saya buka di kanan ini, silakan langsung scan atau di apa namanya dipanjat di grup gitu ya. Ada Partisify yang terbaru bisa langsung diisi. Karena harapan saya teman-teman, ini adalah cara saya untuk memberikan ruang kepada kalian dalam memberikan komentar secara langsung begitu. Jadi tidak cuman serta-merta bilang, pengajarannya kurang nih, harusnya bisa lebih baik begini, yang baru bisa mungkin Anda sampaikan di akhir perkuliahan atau bahkan tidak pernah disampaikan sama sekali, jadinya tidak pernah ada perkembangan. Saya selalu mencoba untuk belajar dari apa yang menjadi input dari mahasiswa-mahasiswa saya, jadinya
setiap 2 atau 3 pekan saya selalu minta untuk mengisi exit survei ini. Harapannya adalah agar apa yang kurang dari saya itu bisa di point out dan nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Nanti di pekan depan jadi lebih baik, pekan depan jadi lebih baik lagi, dan seterusnya sesuai dengan ajaran agama yang saya anut begitu ya, bahwa hari ini haruslah lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebentar lagi, teman-teman. Sehingga tak kalah penting juga, saya mau mengingatkan, saya tidak berniat untuk single out, tetapi saya mau mengingatkan khususnya untuk Mas Ketua kelas, bahwa sejak pekan lalu saya juga sudah minta tolong untuk mengisi bagian dari siakat Anda yang bisa diisi untuk menjelaskan materi di pekan ini apa. Nah, sayangnya semenjak saya ingatkan pekan lalu, sudah saya ingatkan pula di akhir pekan lalu, belum diisi. Jadi sekalian saja untuk pekan ini sudah ada 2 pekan yang perlu Anda isi, Mas Ketua kelas. Jadi sesederhana mungkin kalau tidak ada waktu dikopas saja apa yang ada di kiri untuk nanti mengisi di kanan. Ini penting khususnya bagi saya pribadi karena setiap minggu saya itu ingin melihat bahwa kelengkapan kelas saya baik di e-learning, baik di Siakat, ataupun nanti di grup, ataupun informasi yang kita dapat begitu ya, itu sudah clear, sudah penuh, dan sudah terselesaikan dengan baik. Sehingga ketika waktunya dibutuhkan, itu saya langsung bisa keluarkan hasilnya tanpa harus mengejar-ngejar pihak-pihak terkait. Aduh, ini kurang nih, tolong dong diisi sekarang, diisi sekarang. Saya tidak suka seperti itu. Mumpung masih ada waktu begitu ya, jangan lupa setiap pekan khususnya Mas Ketua kelas untuk spend waktu 5-10 menit hanya sekedar mengisi apa yang ada di bukan apa yang ada, sorry, apa yang sudah kita pelajari bersama di Siakat segera setelah kelas. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin mendengar dari kalian secara langsung review dari UTS kemarin, khususnya untuk 3 pertanyaan, apakah waktunya cukup? Apakah rumus sudah tertera semua yang dibutuhkan di situ? Dan apa sih sebetulnya yang bisa improve atau yang bisa dikembangkan daripada UTS kemarin? Saya akan pause videonya terlebih dahulu, biar kalian bisa ngomong sesuai dengan apa namanya hati kalian, tidak perlu takut di. Jadi kalau dari saya teman-teman melihat apa yang sudah kalian isi, saya merasa bahwa ternyata waktunya itu bagi sebagian orang sangat cukup, saking cukupnya sampai ada gambar, sampai ada highlight, sampai ada warna-warna tertentu, dan itu sangat refreshing menurut saya. Artinya ada beberapa mahasiswa yang memang sudah mengerti, bahkan bisa berseni atau berkreasi di dalam tulisannya, dan itu saya sangat apresiasi. Tapi di sisi lain ternyata juga ada mahasiswa yang menurut saya sangat struggling dalam mengerjakannya. Tadi ada beberapa yang menyampaikan lagi tidak enak badan atau sedang bingung dan kalut sehingga mungkin isinya juga tidak maksimal. Nah, untuk waktu saya rasa melihat ada 2 di spektrum yang sangat berbeda itu, saya rasa waktu 100 menit ini sudah cukup appropriate. Yang kedua, tentang rumus yang sudah tertera, ini adalah cara kami begitu ya dari tim teaching melihat beberapa mata kuliah sebelumnya di semester-semester lalu yang ternyata cukup struggling mahasiswanya ketika dibuat close book dan diharapkan mahasiswanya itu menghafal semua rumusnya. Ternyata ada cukup banyak mahasiswa yang belum bisa menghafal semua rumusnya, sehingga proses yang terjadi di UTS semester lalu itu cukup mengecewakan kalau saya boleh bilang. Hanya karena kebanyakan tidak hafal rumusnya, padahal seharusnya rumusnya sudah dihafal terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Oleh karena itu, di semester ini kami coba tidak cuma mata kuliah fisika gelombang, statistika probabilitas pun sama, dan beberapa mata kuliah yang keluar rumus, itu ketika saya tim teachingnya, saya selalu berusaha untuk masukkan aja rumusnya. Tetapi sayangnya tetap hasil dari saya lihat jawaban kalian ya, dan saya diskusi dengan beberapa Bapak Ibu tim teaching juga,
beberapa ternyata masih belum memahami rumus-rumus yang sederhana, seperti V sama dengan lambda dikali F, seperti F sama dengan satu dibagi T, atau T sama dengan satu dibagi F. Padahal asumsi kami, rumus seperti itu adalah rumus yang seharusnya tidak perlu dimasukkan di soal. Kenapa? Karena rumus itu sudah seharusnya menjadi bagian dari darah daging Anda atau menjadi bagian dari tubuh Anda. Kenapa? Karena itu sudah tidak cuma dijelaskan di SMA, tapi juga pasti sudah dijelaskan di semester lalu, dan harusnya rumus-rumus tersebut adalah rumus yang bisa diperbuat secara logika, khususnya bagi teman-teman IPA ya, yang juga sudah belajar tentang studi mengenai dimensi dulu ketika SMA. Ketika kita tahu P adalah meter per sekon, maka kita bisa hitung, oke, meter per sekon, berarti saya butuh informasi meter, dan saya butuh informasi satu per sekon. Dan kita bisa lihat kalau lambda itu satuannya meter, dan frekuensi itu satuannya hertz, yang mana dia adalah berapa banyak gelombang dalam satu sekon, alias dibagi sekon. Jadi cukup mudah, tidak perlu menghafal sebetulnya, tapi bisa langsung dilogikakan saja bahwa ketika kita butuh V, maka kita bisa kalikan lambda yang berdimensi meter itu tadi, atau length, dikalikan dengan frekuensi yang berdimensi satu dibagi T. Jadinya satuannya akan sama, yaitu meter per sekon. Itu adalah salah satu contoh teman-teman yang menurut saya menjadi perhatian, dan ini saya harap menjadi pelajaran buat kita semua. Saya masih akan berdiskusi dengan teman-teman tim teaching, khususnya melihat nanti hasil tidak cuma dari kelas saya, tapi juga dari kelas lainnya. Apakah nanti di UAS perlu dilakukan pergantian sistem, baik itu mungkin closed book full, atau jadi open book, atau bahkan rumus-rumus dasar disampaikan. Tetapi pelajaran bagi kalian, bagi saya teman-teman adalah jangan merasa ketika rumusnya itu sudah ada di tulisan atau di soal, semua rumus itu ada. Ada beberapa rumus yang kami anggap rumus dasar sekali, kasarannya ngomong anak TK saja seharusnya mengerti, itu pasti kami harap Anda sudah mengerti by heart atau tanpa harus ditulis di soalnya. Dan yang ketiga, karena kalian tidak ada informasi sama sekali tentang what could be improved, jadi kalau dari saya menilai apa yang menjadi pelajaran kemarin, alhamdulillah, fisika gelombang adalah salah satu mata kuliah yang menurut saya cukup aman, khususnya dalam mengumpulkan e-learningnya. Jadi saya rasa untuk sekarang tidak ada yang perlu eh, diperhatikan terlalu besar. Tapi kalau ternyata kalian ada yang pingin begitu ya ngomong secara pribadi sama saya, Pak, saya tuh sebenarnya punya beberapa komentar A, B, C, D, E, tapi saya tidak mau ngomong di kelas atau di grup. Silahkan disampaikan saja, tapi nanti saya izin untuk nanti menaikkan informasi ini tanpa menyebut nama kalian ke pihak terkait sebagai bahan diskusi. Bukan untuk dipersekusi, tapi sebagai bahan diskusi agar kuliahnya jadi lebih baik. Sebentar teman-teman ya. Ini adalah catatan dari pekan 1 sampai pekan ke-8. Soal UTS-nya masih dalam proses untuk penilaian. Insya Allah di pekan ini akan selesai sehingga nanti kita bisa menilik sama-sama hasilnya, baik di e-learning maupun secara keseluruhan kelas di materi pekan depan. Dan bisa kita bedah bukan soalnya, lebih ke apa yang menjadi kekuatan dari masing-masing kalian dan apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing kalian dari setiap soal tersebut. Kita lanjut teman-teman ke gelombang radio. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin tanya dulu mungkin apakah ada yang sampai sekarang masih menonton TV dan menonton radio? Karena saya tidak. Silakan. Ada yang bisa jawab? Iya Pak, saya masih sering nonton TV dan masih menonton dan masih mendengarkan radio. Tidak ada? Ya sudah, nggak apa-apa.
Jadi teman-teman, di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebetulnya radio itu bisa menerima gelombang, alat radio yang ada di rumah kita zaman dahulu itu bisa menerima gelombang dan juga bagaimana TV itu juga menerima gelombang. Walaupun kayaknya untuk zaman sekarang mulai setahun atau 2 tahun yang lalu ya di Indonesia, sorry, TV itu sudah tidak lagi berbasis analog tetapi sudah berbasis digital. Jadi ada sedikit perbedaan dalam prosesnya, tetapi intinya nanti penjelasan dari mata kuliah ini masih menggunakan paradigma atau menggunakan penjelasan yang lama. Kenapa saya tiba-tiba tanya teman-teman? Karena saya ingin kalian itu notice bahwa ketika Anda mendengarkan radio, khususnya bagi teman-teman yang berkendara mobil atau mungkin yang zaman dahulu memang suka mendengarkan radio, di radio kalian pasti ada dua opsi khususnya, yaitu nanti ada AM dan ada FM. Sebenarnya ada satu lagi, ada SW atau short wave. Tapi biasanya yang umum adalah AM dan FM. Kalau zaman saya dulu, ketika saya SMP ya, sekitar 20 tahun yang lalu berarti, itu apa namanya radio-radio yang gaul, radio-radio yang ngetren, mungkin bahkan sampai zaman sekarang, itu selalu ada di gelombang FM. Di gelombang AM itu biasanya adalah radio-radio lokal, radio-radio yang isinya cukup niche, seperti radio-radio kalau zaman dahulu adalah wayang, ataupun kalau di tempat saya mungkin ludruk, dan ada beberapa kesenian-kesenian lain, ataupun radio-radio personal, menjelaskan kehidupan mereka sendiri dan yang lain-lain. Nah, di sini berarti ada beberapa istilah yang nanti akan kita jelaskan dan kita cari tahu sama-sama teman-teman. Ada AM, ada FM, dan ada SW. Apa sih bedanya dan kenapa mereka bisa jadi memiliki sifat dan jenis yang berbeda? Kenapa misal AM kok isinya kebanyakan radio-radio lokal, kenapa FM kok kebanyakan radio-radio nasional, dan SW itu radio-radio personal yang mungkin tidak banyak lagi dipakai di zaman sekarang. Tidak cuma di radio, tapi juga di TV. Dulu ketika saya masih bukan mendengarkan ya, menonton TV dengan cukup religius, maksudnya cukup sering menonton TV, saya tidak bisa melepaskan pertanyaan dari kenapa dulu itu, karena saya di Surabaya ya, TVRI itu ada di saluran nomor 10. Kenapa dulu RCTI kalau di tempat saya di Surabaya itu saluran nomor 30. Kenapa Indosiar itu di nomor 28? Saya sampai hafal bahkan sampai sekarang ya. Trans TV nomor 22, ANTV nomor 24, terus TPI kalau sekarang namanya MNC TV kayaknya itu nomor 32, SCTV nomor 34. Dulu cuma sampai itu saja. Setelah saya beranjak dewasa, mulai SD atau SMP, mulai ada Global TV di channel 50. Habis itu La TV yang berubah jadi TV One, itu di channel 52. Dan ada Metro TV di channel 54. Dan terakhir TV 7 di channel 56. Apa artinya channel-channel ini? Dan kenapa beberapa TV-TV lokal kayak kalau di Surabaya itu JTV itu ada di channel 36, habis itu ada Arek TV atau RTV di channel 38, dan Space Tune itu dulu di channel saya lupa 40 sekian. Apa artinya channel-channel itu? Dan kenapa ketika misal saya nonton TV itu saya harus memastikan antena saya bisa jari 3 gini atau jari 5 dan mengenal VHF dan UHF. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang itu semua, teman-teman. Saya harap Anda punya curiosity yang sama dengan saya ya, dan saya agak ingat di Lampung itu channelnya berbeda. Jadi Indosiar itu tidak di 30, saya agak lupa di berapa. Tapi Eko Indosiar, sorry, RCTI itu tidak di 30, tapi kalau tidak salah ada di channel-channel lain. Kenapa tidak cuma ada channel, tetapi kenapa juga kok berbeda-beda begitu di setiap kota channelnya? Nah, ini nanti akan dijelaskan di kuliah hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menarik dulu teman-teman. Saya ingin menjelaskan dulu, saya ingin membuat Anda ingat dulu terhadap satu hal yang sudah kita pelajari bersama di pekan ke-7 kemarin, yaitu gelombang elektromagnetik.
Di situ kita belajar bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara sinyal elektrik atau elektronik dan sinyal magnetik, yang mana keduanya berada di sumbu yang saling tegak lurus, dan ketika ada gelombang elektronik atau sinyal elektrik itu, maka timbul sinyal magnetik yang intern juga akan menimbulkan sinyal elektronik lagi, dan begitu seterusnya. Dan gelombang elektronik ini atau electronic wave itu, um, sorry, bukan electric wave, sorry. Electromagnetic wave ini adalah bagian tak terpisahkan dari fisika gelombang. Dan yang paling penting di dalam konteks pelajaran hari ini adalah spektrumnya. Kemarin saya jelaskan bahwa ada urusan atau ada urutan yang berbanding terbalik antara frekuensi dan lambda. Semakin besar lambda, maka semakin kecil frekuensi, dan sebaliknya, semakin besar frekuensi, maka akan semakin kecil lambdanya. Di bagian yang besar frekuensi dan kecil lambda, kita kemarin mengenal ada X-ray, ada gamma ray, dan juga ada sinar UV. Semakin panjang lambdanya, maka nanti kita mengenal gelombang optik. Kita juga nanti sudah mengenal gelombang radio, dan juga mengenal gelombang elektromagnetik yang lebih panjang lagi gelombangnya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa apa yang kita pelajari di hari ini itu tidak terpisahkan dari gelombang elektromagnetik itu. Jadi kalau Anda berpikir karakteristiknya emang gimana? Ya, karakteristik gelombang elektromagnetik. Kalau ditanya, lah berarti sifat-sifat gelombangnya kayak apa? Persis seperti sifat gelombang elektromagnetik di pekan ke-7 kemarin. Tidak cuma itu, sifat dasar gelombangnya juga sudah kita pelajari dari pekan ke-1 sampai pekan ke-6. Jadi semuanya ini berkaitan, teman. Nah, kita lanjut kepada spektrum gelombang yang tadi saya sampaikan. Tadi saya sebut ada sebuah garis yang kalau ke kanan itu frekuensinya besar tapi lambdanya kecil, kalau ke kiri lambdanya besar, frekuensinya kecil. Itu disebut sebagai spektrum gelombang, seperti yang ada di gambar bagian bawah. Dan gelombang radio itu adalah salah satu dari spektrum elektromagnetik itu, teman-teman. Khususnya berada di panjang gelombang, hmm, sorry, antara 10 pangkat min 3 meter sampai 10 pangkat 4 meter. Lebih tepatnya ada di antara frekuensi 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 11 Hz seharusnya. Tapi di sini kita akan berfokus dari 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Artinya setiap detik itu ada 10 pangkat 4, alias berarti 10.000 gelombang. Sampai 10 pangkat 9, alias ada, sorry, lebih dari 1 miliar gelombang yang berjalan setiap detiknya. Bahkan kalau kita ambil 10 pangkat 11, tidak cuma 1 miliar, tetapi jadi 100 miliar. Bukan seperti lagunya Sal Priadi ya, miliar-miliar juta-juta, tapi beda. Ini adalah banyak gelombang dalam 1 detik. Dan intern seperti yang tadi saya sampaikan, kalau frekuensi itu membesar, maka wavelength mengecil. Dan Anda bisa lihat, kalau di bawah adalah 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 11, maka kalau di atas itu adalah 10 pangkat minus 2,5 atau 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat 4. Bahkan kalau misalnya kita perpanjang lagi bisa sampai 10 pangkat 8. Jadi satu gelombang itu bisa antara 1 mili atau lebih kecil dari itu apa namanya, kok 1 mili, sorry. Ya benar ya, 1 mili 10 pangkat 3 sampai ke 10 pangkat 8. Lebih dari 10 kilo untuk satu panjang gelombang. Jadi itu adalah lokasi gelombang radio secara spektrum elektromagnetik. Dan hal ini yang membuat, sebentar teman-teman,
Hal ini yang membuat teman-teman ada satu karakteristik gelombang radio yang penting ya, yaitu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kenapa? Karena hanya wavelength yang ada di antara 400 sampai 800 nanometer saja yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Lainnya itu ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Makanya ini mungkin ada sedikit cerita, bukan cerita ya, ada sedikit teori begitu yang menyebutkan bahwa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu beroperasi di gelombang-gelombang seperti ini. Ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Kalau katanya beberapa kitab di agama kita begitu ya, atau agama saya minimal, itu berada di dimensi yang berbeda atau berada di tataran dunia yang berbeda dan ada orang yang percaya dan saya mungkin cukup masuk akal penjelasannya bahwa sebetulnya ketika dijelaskan ada di tataran yang berbeda itu berarti mereka beroperasi entah di dimensi yang berbeda. Kalau kita bicara dimensi agak susah karena itu biasanya nanti akan berkaitan dengan teori relativitas, tetapi dalam proses classical mechanics ada satu hal yang memungkinkan kita sebetulnya beroperasi di istilahnya dimensi dalam tanda kutip yang berbeda, yaitu ketika kita memiliki mungkin bentuk tubuh atau apapun yang menjadi perwujudannya itu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita karena dia beroperasi di gelombang yang lebih panjang daripada gelombang yang bisa kita tangkap dengan mata. Nah, sebenarnya juga teman-teman, hal itu yang menyebabkan mungkin ya ada beberapa konteks ketika mungkin kalian pernah nonton beberapa acara-acara yang mencoba untuk mencari makhluk-makhluk astral atau hantu lebih tepatnya. Itu menggunakan alat-alat seperti radio, alat-alat seperti yang mencoba untuk memancarkan gelombang. Kenapa? Karena ada beberapa orang percaya bahwa ketika ada sosok-sosok atau makhluk-makhluk tersebut di sekitar kita, maka terjadi interferensi ya, terjadi gangguan terhadap gelombang-gelombang radio tersebut. Kenapa? Ya karena mereka beroperasi di gelombang itu. Ini saya tidak bilang saya percaya, tetapi saya bilang bahwa ada teori yang menyebutkan seperti itu. Dan apabila kita coba kaitkan ke istilahnya agama begitu ya, maka sebetulnya antara sains dan agama itu bisa kita coba kaitkan dan ini tidak mencoba untuk cocokologi atau kalau kata orang Jawa gotak-gatik gatuk ya, tapi saya rasa ini memang sebuah penjelasan yang cukup masuk akal secara fisis mengenai mengapa makhluk-makhluk astral itu tidak bisa kita lihat, tetapi mungkin kita bisa rasakan karena memang ada beroperasi di panjang gelombang yang berbeda. Ini semua berasal dari informasi yang saya sampaikan bahwa kita tidak bisa lihat radio wave. Dia ada, tapi tidak bisa kita lihat. Tidak cuma itu teman-teman, sedikit catatan mungkin bagi kalian masih agak absurd, tetapi beberapa penelitian menunjukkan ketika tsunami itu akan terjadi atau ketika sebuah bencana atau gempa besar itu akan terjadi, banyak hewan-hewan yang sudah tahu duluan dan mengungsi atau istilahnya pergi dari lokasi itu. Beberapa anekdot-anekdot disebutkan dulu di Pulau Simolue atau di saya agak lupa di Mentawai ketika penduduknya itu masih kebingungan walaupun ada beberapa yang sudah tahu gara-gara folklore zaman dahulu kalau air surut jangan hampiri laut, larilah ke atas. Mereka berlari bersama dengan anjing, mereka berlari bersama dengan beberapa hewan dan beberapa hewan-hewan terbang lainnya. Dan ternyata benar saja terjadi tsunami. Nah, teori itu ternyata teman-teman dicoba untuk ditarik informasi fisikanya dan sebetulnya bisa pas ketika kita mencoba mengaitkan apa yang terjadi beberapa saat sebelum gempa dengan gangguan atmosfer. Ternyata ada sebuah teori yang menunjukkan bahwa gempa ketika belum terjadi itu mengeluarkan elektron-elektron yang akhirnya mengubah ionisasi daripada kondisi di sekitarnya yang akhirnya juga memancarkan sebuah gelombang. Gelombang yang tentunya tidak kasat mata ya. Gelombang ini bukan gelombang P atau gelombang S. Gelombang P atau gelombang S kan baru ada ketika gempa itu terjadi. Tapi ini adalah gangguan yang terjadi sebelum adanya gempa. Orang-orang Eropa bilang ini nonsens, tapi orang Jepang sangat percaya ini. Beberapa peneliti-peneliti dari Jepang, salah satunya Pak Kosuke Heki, sangat concern terhadap bidang ini dan salah satu
apa namanya anak buahnya atau istilahnya muridnya adalah teman saya ya. Semasa S1 sekarang beliau di BRIN meneliti sudah lulus S3 beberapa tahun yang lalu dari bimbingan Pak Kosuke Heki di Hokkaido. Intinya adalah mereka berteori bahwa ada gangguan ionosfer yang didapatkan gara-gara adanya pengeluaran elektron-elektron yang ada dari bawah tanah ini ketika gempa ini akan terjadi. Dan itu yang mengganggu hewan-hewan di sekitar kita yang membuat tahu, oh ini ada, there will be an impending doom. Akhirnya mereka tahu mereka harus mengungsi. Nah ini sedikit cerita atau berkelakar saja teman-teman tentang apa yang menjadi gelombang radio itu dan bagaimana ketidakkasatmataan atau ketidakbisaan kita melihat gelombang radio itu sebetulnya adalah salah satu wujud atau bentuk menurut saya pribadi ya kebenaran dari beberapa teori agama. Saya tidak bilang agamanya apa, bukan berarti saya hanya bilang percaya satu agama saja yang bisa bilang begitu, tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah tidak ada ceritanya kalau bagi saya, ketika kita bilang agama, maka kita tidak percaya sains. Bagi saya, keduanya bisa kita coba untuk sandingkan dan kita coba bandingkan. Lanjut teman-teman, kembali ke gelombang radio. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa bukan jelaskan ya. Saya sudah tanya walaupun tidak ada yang menjawab, tidak apa-apa tentang AM, FM dan juga gelombang televisi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu teman-teman daripada mereka itu. Yang pertama adalah gelombang radio, khususnya AM dan FM. Sebentar. Ya, AM itu singkatan dari amplitude modulation. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan amplitude modulation. Tapi dari katanya, teman-teman, kita bisa lihat bahwa dia termodulasi oleh amplitudo. Apa sih, Pak, modulasi? Dan kenapa harus amplitudo yang dimodulasi? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Rentang frekuensi daripada gelombang AM itu berada di antara 5,4 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 1,6 kali 10 pangkat 6 Hz. Sehingga in turn, teman-teman, panjang gelombangnya tentu sangat panjang. Karena kita kenal ketika frekuensi itu cukup panjang, maka panjang gelombangnya kecil dan sebaliknya. Dan kita sebut rentang frekuensi 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 6 itu ada di tengah-tengah gitu ya. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Sehingga bisa kita sebut bahwa panjang gelombangnya itu sangat panjang dalam konteks kehidupan sehari-hari. Contoh pertamanya, yaitu stasiun AM dengan frekuensi 590 kHz, panjang gelombangnya itu mencapai 508 meter. Jadi satu panjang gelombang itu 508 meter. Dan bisa kita ingat teman-teman, apabila ternyata panjang gelombangnya itu sangat panjang, biasanya frekuensi yang dibutuhkan itu kecil dan sehingga apa? Jangkauannya tidak terlalu jauh dan juga energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan dia tidak terlalu besar. Itu yang harus kalian coba ingat, nanti akan saya jelaskan apa urusannya. Yang kedua, radio FM, teman-teman. Kalau tadi yang dimodulasi adalah amplitudo, kalau FM yang dimodulasi adalah frekuensi. Habis ini akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan modulasi. Rentang frekuensi daripada FM itu lebih panjang atau lebih tinggi dari AM.
Jadi di antara 8,8 kali 10 pangkat 7 Hz sampai 1,08 kali 10 pangkat 8 Hz. Efeknya, kalau frekuensinya lebih tinggi, maka panjang gelombangnya akan lebih rendah atau lebih pendek. Sehingga kalau tadi AM itu sampai setengah kilo panjang gelombangnya, kalau FM biasanya dalam konteks meter. Sama-sama meter sebetulnya, tetapi satunya adalah ratusan meter, si AM, si FM itu ada di satuan meter. Kalau siaran, contoh ya, siaran di gelombang 100 MHz, maka panjang gelombangnya adalah 3 meter, sedangkan maaf teman-teman, tiba-tiba hidung tidak bisa berkompromi. Contohnya adalah apabila siaran FM itu 100 MHz, frekuensinya, maka panjang gelombangnya adalah 3 meter. Dan sebaliknya, kalau 90 Hz, frekuensinya, maka panjang gelombangnya adalah 3,33 meter. Nah, sekarang teman-teman, sedikit catatan. Habis ini akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya lebih lanjut tentang apa sih yang disebut sebagai modulasi secara teori. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa ketika Anda nemu istilah modulasi atau modulation, itu sebetulnya adalah istilah untuk menumpangkan data atau untuk menaruh data di sesuatu yang lain. Nah, ketika kita bicara AM, amplitude modulation, berarti ibaratnya kita itu punya data. Data ini ingin kita tumpangkan ke dalam sebuah gelombang elektromagnetik. Datanya apa, Pak? Bisa suara, bisa video, bisa data-data yang lain. Tapi dalam konteks radio tentu berarti suara. Nah, suara ini itu tidak lalu serta-merta gelombang suaranya direkam, habis itu gelombang suaranya dikirimkan begitu dengan cara tertentu si gelombang suaranya aja. Enggak. Gelombang suara ini harus ditumpangkan ke sebuah gelombang yang lain. Istilahnya kalau gelombang suara ini adalah penumpang, maka gelombang elektromagnetiknya itu adalah mobil atau kendaraannya. Bentar ya. Saya ulangi ya. Ketika Anda ingin mengirimkan sebuah gelombang, maka Anda ibaratkan gelombang itu adalah penumpangnya atau Anda sebagai penumpangnya. Dan Anda ingin misal mudik ke Brastagi atau ke Kisaran begitu. Atau ke 50 misal. Maka Anda harus mencari kendaraan ke sana. Baik itu bis, baik itu mobil pribadi, baik itu travel, ataupun pesawat atau kapal. Nah, kendaraan-kendaraan ini adalah gelombang yang ditumpangi atau gelombang yang dimodulasi. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, radio AM itu isinya gelombang suara. Iya, tetapi bukan gelombang suara yang lalu dibawa begitu, enggak. Tetapi gelombang suara yang ditumpangkan ke sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, kalau AM ditumpangkannya itu ke amplitudonya, jadi dia akan berubah sesuai dengan amplitudonya, seperti contoh gambar di atas. Jadi kalau amplitudonya mengecil, dia akan menjadi semakin kecil. Nah, kalau FM itu ditumpangkan ke informasi frekuensinya, berarti mau berapa saja selama frekuensinya sama, dia akan memiliki amplitudo yang sama. Nah, jadi teman-teman intinya adalah kalau Anda tanya, Pak, yang ditangkap dan ditangkap oleh radio saya dan dipancarkan oleh em, apa namanya tower radio itu atau pemancar radio itu sebenarnya suaranya langsung, tak seperti toa? Jawabannya adalah tidak, tetapi gelombang kendaraan itu tadi.
baik itu AM atau FM. Nah, di dalam gelombangnya itu ada gelombang suara yang nanti harus dibedah dan harus diturunkan istilahnya dari si gelombang pembawa ini untuk nanti bisa Anda dengarkan dan keluar suaranya dari speaker si radio itu. Nanti akan saya jelaskan setelah ini teman-teman bagaimana konsep dari penumpangannya dan juga mengeluarkan gelombangnya. Tapi yang perlu saya sampaikan sekarang adalah kalau disampaikan modulasi itu berarti ditumpangi atau menumpangi. Dan yang menumpang adalah gelombang suaranya. Dalam konteks contoh ini ada adik sedang bermain gitar. Suaranya ditumpangkan ke gelombang AM, dipancarkan melalui radio, ditangkap oleh em, apa namanya sebuah radio jadul dan nanti diproses sehingga nanti keluar suara adik bergitar tersebut. Bukan AM-nya yang nanti keluar dari radionya, tetapi adalah gelombang suara yang tadi menumpangi gelombang AM. FM pun sama. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Mungkin agak sedikit membingungkan, Pak, saya masih bingung ditumpangi, menumpangi. Informasi ini akan saya jelaskan lebih lanjut di beberapa slide setelah ini. Kalau tadi radio, kalau sekarang TV. TV itu mirip sebenarnya teman-teman dengan radio. Tapi bedanya kalau TV seperti yang kita sama-sama tahu itu ada gambarnya. Jadi, kalau radio itu cuma suara yang ditumpangkan, kalau TV itu yang ditumpangkan video dan audio. Makanya kalau ada dulu saya suka main PS1 dan PS2 ya. PS3 sekarang sudah pakai HDMI, apalagi PS4 dan PS5. Tapi dulu ketika saya punya PS1 dan PS2 di rumah, untuk bisa mengkoneksikan PS1 dan PS2 itu ke TV saya harus menggunakan kabel AV. Nah, kabel AV itu sebenarnya apa, Pak? Ya, kabel audio video. Saya dulu pernah nyoba kabelnya ada tiga ya, ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna kuning. Ini sebenarnya tidak relevan dengan frekuensi gelombang radio, tapi akan saya jelaskan saja. Ketika saya hilangkan, saya agak lupa ya kabel yang warna mana merah kalau saya tidak salah ingat. Ketika saya hilangkan kabel warna merah, maka dia ada audionya, dia ada video, ada groundnya, tetapi tidak ada suaranya. Sebentar, saya mau lihat dulu. Iya. Dan sebaliknya, kalau yang warna putih yang saya ambil atau tidak saya koneksikan ke PS saya itu, maka ada videonya tapi tidak ada suaranya. Nah, ini yang juga terjadi di gelombang saluran TV, teman-teman. Jadi, video sama audio itu dimodulasi di dua kanal yang berbeda. Satunya frekuensi, satunya amplitudo. Berarti kalau ternyata yang diterima hanya frekuensinya saja, maka nanti akan hanya ada videonya saja. Dan sebaliknya, kalau yang diterima adalah cuma amplitudenya saja, maka nanti yang keluar hanya suaranya saja. Nah, ini merupakan kemajuan dari radio. Kalau radio kan cuma gelombang suara nih yang ditumpangkan, jadi bisa milih AM, bisa milih FM. Nah, kalau saluran TV, gelombang suara ditambah dengan muka kita atau video itu tadi, itu ditumpangkan secara terpisah ke sebuah gelombang yang ditumpangi, tapi menggunakan modulasi yang berbeda. Nah, panjang gelombangnya berapa, Pak? Panjang gelombangnya tergantung. Ada yang meter sampai sentimeter. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau saya dulu pakai analog, saya tadi tidak seberapa menjelaskan, tapi akan saya jelaskan lagi. Sebentar, teman-teman. TV saya dulu itu harus pakai antena, Pak, yang tiga gini atau bahkan lima. Dan saya harus minta tolong bapak saya atau siapa naik ke genteng untuk nanti memastikan sudah kanan kiri kurang-kurang. Nah, ini adalah cara kita untuk mendapatkan sinyal zaman dulu. Itu disebut sebagai sistem analog. Sama seperti kalau kita mau pakai apa namanya? Sorry.
parabola ya. Dulu di rumah kakek saya sampai sekarang sih itu masih menggunakan parabola yang mana enaknya bisa mendengarkan BBC, bisa mendengarkan France 24, bisa melihat NHK ataupun K-World dan yang lain-lainnya tanpa harus berbayar. Nah, itu adalah sistem yang disebut sebagai analog. Ada yang bisa dibilang UHF, ada yang disebut VHF. Itu adalah antenanya. Very high frequency dan ultra high frequency itu adalah kemampuan mereka untuk menangkap frekuensinya. Nah, kalau zaman sekarang, setelah beberapa tahun lalu, saya agak lupa ya, di tahun 2022 atau 2023, Indonesia itu mewajibkan semua TV-nya untuk dipancarkan dalam gelombang digital. Maksudnya adalah sudah tidak lagi menggunakan gelombang analog, baik pemancar ataupun penerimanya, tapi menggunakan gelombang digital. Mirip, tetapi tidak sama. Kalau gelombang analog itu ya berarti pemancarannya harus secara, ya seperti namanya, analog. Kalau digital berarti tidak perlu lagi antena yang VHF ataupun UHF selama ada receiver digital itu tadi, maka gelombangnya bisa ditangkap. Ingat teman-teman ya, kalau radio tadi cuma satu yang dipancarkan suara, bisa AM, FM. Kalau TV itu dua-duanya, audio dan video. Dan yang ketiga adalah gelombang mikro atau microwave. Rentang frekuensinya biasanya lebih tinggi teman-teman daripada yang lain. Kalau tadi adalah 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 8, bahkan ada yang 10 pangkat 5, maka microwave itu ada di 10 pangkat 9. Jadi kalau dari gambar ini teman-teman, Anda bisa lihat kalau AM radio ada di sini, FM radio ada di sini, TV channels itu ada di sini. Jadi AM, FM dan TV channels itu mirip sebetulnya, cuma bedanya satunya radio tok atau suara tok, satunya adalah suara dan video, suara dan gambar maksud saya. Nah, kalau yang selanjutnya microwaves itu biasanya ada di sini. Jadi lebih besar teman-teman frekuensinya. Contoh nyatanya apa Pak? Contoh nyatanya adalah apa yang sedang Anda pakai sekarang dan apa yang sedang saya pakai sekarang, yaitu Wi-Fi, telepon seluler, dan radar cuaca. Tidak cuma itu, ada juga microwave yang dipakai untuk memasak. Karena pada dasarnya, kalau ada yang tanya, Pak, sebenarnya microwave itu apa sih kalau yang dibuat untuk memasak? Ya gelombang. Jadi mesinnya itu memancarkan gelombang, yang mana gelombang ini memiliki energi yang sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa hilang, energi hanya bisa berubah bentuk. Dia mengubah bentuknya daripada energi yang berupa gelombang itu tadi, energi kinetik, menjadi energi panas atau kalor yang mengakibatkan makanan yang ada di dalam microwave itu menjadi panas karena menerima kalor daripada transmisi gelombang yang berubah energinya dari energi kinetik atau energi gerak menjadi energi panas atau energi kalor. Jadi teman-teman kalau diurut AM, FM, TV radio, TV baru gelombang mikro, gitu. Sebaliknya kalau dalam panjang gelombang, yang paling panjang gelombangnya berarti AM dulu, baru FM, baru TV, baru gelombang mikro. Karena ingat, semakin tinggi lambda, semakin kecil F. Semakin tinggi F, semakin kecil lambda. Berbanding terbalik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Masih ada beberapa slide lagi. Inti daripada materi bagian pertama hari ini adalah saya ingin menjelaskan yang tadi ya. Hubungan intinya. C atau V sama dengan lambda kali F. Ini harus Anda ingat, karena ini pasti keluar di UAS. C atau V sama dengan lambda kali F. Sayangnya beberapa dari kalian, seperti yang tadi saya sampaikan, di UTS bahkan hubungan dasar seperti ini lupa. Dan kenapa saya sebut di sini C? Karena kita sama-sama tahu V atau kecepatan gelombang dari elektromagnetik pasti gelombang cahaya atau kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Itu pasti.
Makanya dirubah dari V jadi C. Tapi itu sebenarnya sama aja. Nah, artinya ketika frekuensi naik, panjang gelombangnya turun. Dan tadi sudah saya jelaskan beberapa teman-teman. Pertama adalah LF. LF itu adalah low frekuensi atau medium frekuensi. Rentangnya 30 kHz sampai 3 MHz. Kisaran lambdanya adalah 10 kilo sampai 100 meter. Itu adalah AM. Habis itu ada high frekuensi 3 sampai 30 MHz. Kisaran lambdanya adalah 100 meter sampai 10 meter. Itu adalah SW atau short wave, sky wave. Habis itu ada lagi VHF, teman-teman, atau UHF. VHF itu very high frequency atau ultra high frequency, 30 MHz sampai 3 GHz. Kisaran lambdanya 10 meter sampai 10 cm. Ini yang dipakai di FM dan TV. Dan selanjutnya ada SHF ataupun EHF dari 3 sampai 300 GHz antara 10 cm sampai 1 mili. Dan contohnya ini adalah Wi-Fi, radar, satelit, atau koneksi 5G di HP Anda. Contoh pertama, teman-teman, biar Anda semakin memahami. 100 MHz, kalau kita kalikan atau kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat 8, maka kita akan dapat 3 meter panjang gelombangnya. 590 kHz, maka kita akan dapat lambda sebesar 508 meter. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa dengan lambda yang panjang, jangkauannya bagus, antena cenderung lebih besar. Contoh lagi teman-teman, a certain FM radio station broadcast electromagnetic waves at a frequency of 9.05 times 10 to the power of 7 Hz. These radio waves travel at speed of 3 times 10 to the power of 8 meter per second. What is the wavelength of these radio waves? Rumusnya sudah jelas, C sama dengan lambda kali F, berarti lambda sama dengan V dibagi F atau C dibagi F. Kita tinggal bagi 3 kali 10 pangkat 8 dengan 9 kali 10 pangkat 7. Jadi, gelombang FM yang tadi itu memiliki panjang gelombang sebesar 3,31 meter. Sebentar, teman-teman. Dan gambar di bagian kanan itu adalah penjelasan singkat apa bedanya AM, FM, sama TV ketika menyebar di atmosfer. Kalau AM, teman-teman, karena dia panjang gelombangnya cukup besar, maka dia tidak mampu, tapi energinya tidak terlalu besar, dia tidak mampu menembus ionosfer. Dia tidak mampu menembus atmosfer. Jadi ketika dia datang ke atmosfer, dia akan dipantulkan oleh atmosfer ke bawah. Makanya biasanya jangkauannya itu tidak terlalu besar. Sebaliknya, FM sama TV, itu karena energi yang dia punya besar, maka dia bisa menembus ionosfer. Dan itulah mengapa FM itu sering dipakai untuk radio-radio yang, ini kebalik ya, sorry ya, ini harusnya lambda pendek, ini bukan lambda panjang. FM wave itu makanya biasanya dipakai untuk radio nasional, karena radio nasional itu biasanya jangkauannya jauh lebih luas daripada jangkauan yang daripada radio yang bersifat AM. Contoh, di Surabaya itu ada sebuah radio yang biasanya menjadi pengganti penerangan pemerintah. Maksudnya adalah radio ini merupakan contoh dari citizen journalism at its best, karena beberapa kali ada kejadian-kejadian ya tidak lucu tapi sebenarnya menarik seperti pengejaran maling mobil, pengejaran maling motor, penggelapan truk ataupun penggelapan mobil box yang disiarkan secara langsung di radio karena banyak pendengarnya dan pendengarnya menginfokan, oh, saya menemukan atau saya melihat mobil dengan plat nomor yang tadi disebutkan ada di depan mata saya akan mengikuti. Jadi itu seru sekali. Kalau Anda ada waktu bisa buka Twitter, cari saja
radio suara Surabaya pencarian mobil dicuri atau apa pencarian mobil, pencarian motor, pencarian mobil box. Ada beberapa kejadian-kejadian yang menarik. Saya pernah mengikuti sekali ketika saya lagi mudik di Indonesia. Kebetulan lagi lewat di bukan rumah dekat rumah saya, tapi di dekat tempat saya biasanya pergi untuk berpergian ke rumah istri saya gitu ya. Itu lewat daerah situ, jadi sempat mengikuti bahkan beberapa hari selanjutnya masih cukup ramai orang foto-foto hanya untuk menjadi apa bukan landmark. Inti dari cerita saya barusan adalah di Surabaya itu ada sebuah radio yang cukup terkenal yang tadi saya sebut ya, yaitu Radio Suara Surabaya. Dan ketika saya berpergian menggunakan mobil, Radio Suara Surabaya ini bahkan masih bisa diakses di kota-kota sebelahnya. Tidak cuma kota sebelahnya, tapi dua kota sebelahnya. Contoh, habis Surabaya itu ada Mojokerto. Nah, saya biasanya masih bisa akses Suara Surabaya bahkan sampai setelah Mojokerto, yaitu sampai di Jombang. Contoh lagi, Suara Surabaya itu, misal saya lagi mau ke rumah mertua saya bukan rumah mertua, rumah eh, nenek istri saya di Bojonegoro begitu, saya naik Pantura begitu ya, atau saya lewat Pantura, pantai utara Jawa, dan setelah Surabaya itu ada Gresik, kabupaten tempat saya tinggal originally. Nah, di situ masih ada suara Surabaya jelas banget. Setelah itu nanti ada Lamongan, di Lamongan juga masih ada. Bahkan sampai di Bojonegoro itu masih ada sayup-sayup. Artinya, kalau pingin punya koneksi atau radio yang besar jangkauannya, maka harus pakai FM, tidak pakai AM. Tapi FM itu lebih mahal daripada AM. Sama seperti TV. TV itu seingat saya, jangkauan dari Surabaya itu bisa hampir ke semua Jawa Timur, channel-channelnya. Nah, tapi ketika saya pindah ke Jogja atau ketika saya ganti posisi ke misal Solo atau ke Jogja atau ke daerah ibu saya yaitu di Magelang, maka itu semua akan berubah. Channelnya akan berganti karena pada dasarnya pemancar yang dari Surabaya dengan channel-channel tertentu itu tidak sampai ke Magelang. Sama halnya seperti di Lampung, pasti channel-channel di Surabaya yang tadi saya sampaikan, Trans TV 22, RCTI 30, itu nggak ada di Lampung. Beda channelnya. Bisa nembus atmosfer, tapi tidak sejauh itu. Tapi kalau AM, tidak bisa nembus, jadinya jangkauannya jadi lebih kecil. Itu teman-teman ya, ini adalah band radio dan karakteristik dari frekuensi yang tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut lagi. Ini adalah karakteristik dari perambatannya. Tadi kita bicara singkat tentang perambatannya, ada yang bisa menembus atmosfer, ada yang tidak bisa. Nah, perambatan ini itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah perambatan di ruang hampa dan perambatan di medium yang berbasis material. Nah, perambatan di ruang hampa itu ada beberapa sifat atau beberapa jenis ya. Yang pertama adalah tanpa medium. Nah, ketika perambatan di ruang hampa ini dilakukan tanpa medium, maka gelombang radio itu bisa lewat. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita pelajari, gelombang suara tidak bisa ya, karena suara itu adalah gelombang longitudinal, gelombang mekanik, tapi gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio itu bisa, karena dia tidak butuh medium. Makanya untuk komunikasi dengan satelit atau untuk menangkap sinyal-sinyal dari luar angkasa, kita pakai gelombang radio specifically. Baik untuk berkomunikasi dengan satelit GPS, ataupun sebagai gelombang dari GPS yang dipancarkan ke bumi sendiri, contoh salah satunya. Atau juga penginderaan jauh aktif, itu juga pakai gelombang radio pada dasarnya. Kita nyebutnya adalah microwaves. Tidak cuma itu juga, ada nanti di semester selanjutnya mungkin dengan saya ya, kuliahnya kalian akan belajar tentang sebuah positioning atau sebuah sistem penentuan posisi bumi yang berbasis kuasar. Kuasar itu sumber yang ada nun jauh di sana di luar angkasa yang memancarkan gelombang radio dengan amat sangat kuat, yang mana
gara-gara kita bisa menerima gelombang radionya, kita nanti bisa membuat proses trigonometri daripadanya sehingga kita bisa menentukan posisi di bumi berdasarkan posisi kuasar yang ada jauh di sana itu. Namanya adalah VLBI. Dan gelombang yang dipancarkan oleh kuasar itu adalah gelombang yang panjang gelombangnya, panjang gelombang radio. Jadi gelombang radio ini atau gelombang elektromagnetik ini itu tidak bisa terpisahkan dari banyak hal yang terjadi di ilmu teknik geodesi dan geomatika. Dan kesemuanya itu terjadi di ruang hampa atau di ruang vakum. Kecepatannya konstan tentu teman-teman ya. Mendekati kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Dan jangan lupa rumusnya tadi V sama dengan lambda dikali F. Dan sifatnya pasti transversal. Karena E alias gelombang bagian listriknya itu pasti tegak lurus dengan komponen medan magnet dan dia sama-sama bersifat sinusoidal. Dan tidak cuma tegak lurus satu sama lain, tapi tegak lurus terhadap arah perambatannya yang mengikuti kaidah tangan kanan yang sudah saya ajarkan di pekan ke-7. Itu adalah perambatan daripada gelombang radio di ruang hampa. Setelah ini kita akan masuk ke perambatan dalam medium material, tapi saya minta waktu sebentar. Nah, ketika kita melewati atau ketika gelombang radio ini melewati medium yang bersifat tidak hampa atau ada materinya atau ada materialnya, kita harus bagi teman-teman dengan beberapa jenis. Sorry, yang pertama adalah ketika medium tersebut bersifat dielektrik. Medium dielektrik itu adalah medium yang bersifat non-konduktor atau tidak bisa mengkonduksi atau tidak bagus dalam memancarkan atau bukan memancarkan, sorry, merambatkan si gelombangnya. Contoh seperti udara, seperti air, atau kaca. Nah, ketika melewati medium yang bersifat dielektrik ini, maka kecepatan gelombang radionya akan berkurang. Tentu Anda sudah belajar atau kita sudah belajar sama-sama tentang pembiasan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, konsep pembiasan inilah yang nanti akan digunakan dalam penentuan seberapa besar kecepatan itu akan berkurang. Jadi berdasarkan indeks biasnya. Tapi frekuensinya masih konstan. Jadi ketika gelombang berpindah dari satu medium ke medium lain, frekuensinya tidak berubah. Yang berubah adalah panjang gelombangnya. Karena kecepatan berkurang, tapi frekuensi sama, berarti ketika kita punya rumus V sama dengan lambda dikali F, berarti V-nya turun, F-nya tetap, berarti yang ikut turun siapa? Lambdanya. Itu logika ya teman-teman ya. Jadi ketika melewati sebuah medium yang bersifat dielektrik atau tidak bisa mengkonduksi atau tidak mudah untuk merambatkan gelombang, maka kecepatannya berkurang, tapi frekuensinya dia tetap, oleh karena itu panjang gelombangnya jadi lebih pendek. Nah, bagaimana Pak kalau mediumnya itu bagus atau mediumnya itu bisa mengkonduksi atau merupakan sebuah konduktor? Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Medium yang bersifat konduktif seperti logam atau air laut memberikan hambatan yang signifikan bagi gelombang radio. Jadi ketika gelombangnya itu bersifat konduktif, itu malah tidak membuat dia jadi free begitu. Tetapi malah ada hambatan yang signifikan. Hambatan yang terjadi adalah apabila yang pertama konduktor yang bersifat sempurna, alias tidak ada resistivitas sama sekali, tidak ada
gangguan sama sekali, bersifat atau bernilai 0 M. Yang terjadi adalah fenomena refleksi. Jadi maksudnya apa? Konduktor, terutama logam, adalah pemantul yang sangat baik untuk gelombang radio. Nah, ketika gelombang elektromagnetik mengenai permukaan konduktor, medan listrik dari si gelombang elektromagnetik itu memicu elektron di konduktor untuk berosilasi alias nanti memancarkan medan listrik tambahan. Tapi sayangnya, dalam konduktor sempurna, medan listrik yang diinduksi atau tambahan yang terjadi gara-gara osilasi elektron itu tadi, itu membatalkan atau superposisinya, interferensinya saling cancel out atau saling menghancurkan, destruktif. Membatalkan medan listrik gelombang yang datang tadi. Sehingga medan listrik totalnya adalah nol. Akibatnya, gelombang tidak dapat merambat lebih jauh ke dalam, tapi dipantulkan. Nah, jadinya pancaran gelombangnya tidak masuk begini, tidak menjadi bias, tapi jadi dipantulkan begini. Pancaran gelombang ke arah luar dari arus permukaan inilah yang kita deteksi sebagai gelombang pantul. Nah, pada konduktor sempurna, gelombang pantul memiliki intensitas yang sama persis dengan gelombang yang datang. Jadi artinya teman-teman, ketika melewati medium yang bagus konduksinya, dalam hal ini adalah contoh logam dengan resistivitas 0 ohm M, maka dia itu mengalami pemantulan. Pemantulannya terjadi gara-gara ketika si gelombang, seperti gambar ya, ketika gelombang datang, medan listriknya itu membuat elektron yang ada di logam ini bergerak, jadinya mengeluarkan medan listrik juga, tapi sayangnya medan listrik yang datang dan medan listrik yang ditimbulkan ini itu memiliki bentuk yang sama sehingga saling cancel out dalam proses superposisi atau interferensi yang sudah saya jelaskan di 2-3 minggu yang lalu, sehingga dia tidak bisa lanjut karena kosong nilainya. Tapi gara-gara dia memancarkan juga, maka dia memancarkan kan pasti gelombang memancarkan ke segala arah ya, sama seperti materi pekan kelima kemarin, yaitu pemancaran yang nanti jadi slit itu ya, atau celah-celah itu. Maka kita kalau dilihat dengan mata kepala kita sendiri itu seperti memantul karena ada yang lewat tetapi ada yang masuk tetapi tidak ada yang keluar dari mediumnya tapi malah ada yang keluar. Padahal sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Ada yang masuk, ini jadi mengakibatkan energi, dia diserap, bukan diserap ya, dia cancel out sehingga tidak ada yang keluar, tidak ada yang keluar, tapi ada yang memancarkan ke atas jadinya dia kelihatan seperti memantul. Artinya teman-teman, kalau dari gambar yang ada di bagian kanan, kita buat dua yang berbeda begitu ya. Misal ini adalah yang datang, di sini dia mengakibatkan gelombang. Sayangnya tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk ke dalam medium karena superposisinya itu cancel out. Dia sama dengan ini. Nah, pada dasarnya sebenarnya yang keluar itu adalah daripada hasil induced current-nya itu, bukan dari yang warna merah. Tapi dilihat dari jauh, kelihatannya ada yang masuk warna merah, ada yang keluar nilainya sama, jadi dianggap gelombang yang sama. Padahal dia sebenarnya adalah dua gelombang yang berbeda, tetapi terjadi gara-gara satu sama lainnya. Selanjutnya teman-teman, apabila konduktornya itu tidak sempurna, jadi resistivitasnya tidak sama dengan 0 ohm M. Yang terjadi adalah fenomena yang disebut sebagai fenomena peredaman. Pada konduktor dengan resistivitas tertentu atau tak sempurna, gelombang elektromagnetik dapat masuk ke dalam medium, tetapi penetrasinya terbatas. Saya ulangi ya, gelombang elektromagnetik kalau dapat atau masuk ke medium yang resistivitasnya tidak sama dengan nol atau konduktornya tidak sempurna, maka dia tetap masuk tapi penetrasinya sangat terbatas.
Ingat, air laut. Gelombang GPS itu secara teori tidak bisa masuk sama sekali. Tetapi pada dasarnya gelombang GPS masih bisa masuk walaupun tidak banyak. Jadi mungkin sampai kedalaman berapa senti atau berapa meter, gelombang GPS itu masih bisa masuk dan masih bisa diterima. Nah, ini yang disebut sebagai konduktor tak sempurna, contohnya. Nah, nilai resistivitas atau Rho itu menentukan seberapa besar energi listrik yang diubah menjadi energi termal saat arus mengalir melalui sebuah medium. Satuannya adalah ohmmeter ya, ohmmeter, apa namanya omega meter itu ohmmeter. Contoh medium dengan resistivitas 0 atau subkonduktor sempurna itu adalah superkonduktor, sesuatu yang sedang kita cari karena superkonduktor itu bisa membuat energi itu jadi flow freely tanpa ada resistensi, tanpa ada atenuasi, tanpa ada loss, sehingga energi yang dipancarkan sama dengan energi yang diterima, dan ini sangat dicari karena seperti yang dulu diteorikan oleh Pak Carnot ya, mesin Carnot itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Jadinya kita tidak membuang-buang energi. Tapi itu masih hanya dalam tataran teori dan tataran laboratorium saja. Karena superkonduktor itu biasanya hanya bisa jadi superkonduktor ketika suhunya either sangat dingin atau sangat panas. Sangat dingin itu bahkan mencapai hampir 0 Kelvin, yaitu adalah nol mutlak daripada suhu. Contohnya apa? Contohnya di gravimeter yang dimiliki oleh kampus saya di sini, itu menggunakan superconducting gravimeter. Dia ada satu tabung yang isinya itu saya lupa 3 atau 4 Kelvin, yang dia itu harus diisi secara rutin menggunakan gas agar nantinya gara-gara dia superconducting maka bola yang ada di dalam tabung itu menjadi melayang gara-gara magnetnya ini apa namanya terjadi gara-gara ingat ya kalau misal ada listrik maka nanti ada magnet karena yang namanya berarti medan elektromagnetik tuh. Jadi ya ada magnet sehingga ada perubahan sedikit saja dia akan naik turunnya ketahuan dan perubahan ini yang direkam jadi gravimeter. Intinya begitu. Nah itu adalah contoh dengan medium dengan resistivitas 0. Nah kalau medium dengan resistivitas bukan 0 itu contohnya adalah tembaga, udara, air, kaca, atau plastik. Dan kesemuanya ini teman-teman sebenarnya sudah kita pelajari ya, absorpsi sudah kita pelajari toh di beberapa pekan lalu. Dan atenuasi juga sudah kita pelajari di beberapa pekan lalu. Nah, proses peredaman dan penyerapan energinya hanya sedikit menyampaikan teman-teman, peredaman itu terjadi karena adanya perpindahan energi dari gelombang ke medium. Ini yang tadi saya contohkan menggunakan microwave tadi. Energi kinetik jadi energi kalor di makanannya. Karena ini terjadi gara-gara ada resistivitas yang bukan nol dari makanan itu. Jadinya terjadi perubahan antara dari gelombang elektromagnetik yang bersifat gerak itu tadi menjadi energi panas atau energi kalor. Dalam konduktor dengan resistivitas tertentu, medan listrik dari gelombang elektromagnetik akan menggerakkan muatan bebas yang kemudian menyebabkan pemanasan yang nilainya bisa I kuadrat kali R. R itu adalah resistivitasnya tadi ya. Energi yang digunakan untuk memanaskan konduktor ini berasal dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekuatan gelombang elektromagnetiknya tentu melemah atau teredam atau bahkan nanti hilang sepenuhnya seiring bertambahnya kedalaman dari penetrasi ke dalam mediumnya. Jadi intinya teman-teman, ketika sebuah gelombang elektromagnetik itu masuk ke dalam sebuah medium,
Kalau dia gelombangnya itu, mediumnya itu konduktor sempurna, maka dia akan memantul. Sebenarnya nggak mantul, satunya menyerap, serapannya itu juga gelombangnya itu mengakibatkan osilasi sehingga ada gelombang yang keluar jadinya seperti memantul. Tapi untuk for the sake of the argument memantul. Yang kedua adalah dia tidak memantul, tetapi dia itu masuk pelan-pelan karena resistivitasnya tidak nol. Tapi semakin dalam dia masuk ke dalam medium itu, energinya berubah menjadi panas, sehingga apa? Sehingga lama-lama energinya hilang, energi gelombangnya itu hilang, habis. Jadinya tidak ada lagi. Contohnya adalah seperti sinyal GPS itu tadi. Contoh lain adalah kalau Anda pernah dengar atau nonton beberapa film yang menjelaskan tentang radiasi. Baik itu radiasi sinar UV, radiasi apa namanya nuklir atau mungkin plutonium ataupun uranium ataupun juga radiasi gelombang gamma, gelombang X-ray atau gelombang-gelombang lainnya yang mengakibatkan pada dasarnya medium itu yaitu tubuh kita ini mediumnya itu bisa jadi panas, bisa jadi mengalami bahkan perubahan molekul-molekul yang terjadi gara-gara adanya interaksi antara partikel-partikel kita dengan gelombang itu tadi. Ya, meskipun beberapa ada yang cuman khayalan ya, maksudnya kayak contoh Fantastic Four ataupun Hulk ataupun juga apa bukan Miss Marvel, satu lagi saya lupa. Yang Marvel itu. Bentar ya. Iya, kita lanjut lagi teman-teman. Masih ada beberapa slide lagi sebelum kita selesai jam 7. Nah, karakteristik perubahan ini itu adalah diwujudkan dengan beberapa rumus yang disebut kalau misal kita bilang sebagai karakteristik dari si penetrasi yaitu skin depth itu tadi. Seberapa dalam dia bisa melakukan penetrasi. Nah, kedalaman ini akan bersifat eksponensial terhadap medan listriknya. Jadi, medan listrik ini akan turun dengan nilai yang eksponensial dibandingkan dengan jaraknya. Dengan faktor E pangkat minus K dikali C dikali X. Jadi, si E dari gelombang Y terhadap jarak X dibanding dengan waktu T, itu adalah E atau medan listrik maksimum dikalikan dengan nilai eksponensial yang dipangkatkan dengan minus K dikali pangkat C dikali pangkat X, dikos dengan KC pangkat X dikurangi omega T. Di mana KC itu sendiri adalah akar dari omega dikalikan dengan mu dibagi dengan 2 rho. Di mana mu adalah permeability dari konduktornya dan rho adalah resistivitasnya. Ingat teman-teman, energi medan listriknya atau amplitudo dari medan listriknya itu berbanding terbalik dengan jaraknya dan bersifat eksponensial. Jadi kalau turun satu bukan sorry kok turun satu. Misal bisa masuk 1 meter, bukan berarti nilainya akan turun 1 unit dari si E-nya, tetapi bersifat eksponensial. Jadi E pangkat 1, jadi eksponensial daripadanya. Dan itu terus. Eksponensial itu berarti kan begini ya grafiknya, tidak linear tapi besar begini. Jadi semakin banyak X atau resapannya, semakin jauh dia meresap, maka semakin besar pula energi yang diredam atau diserap oleh medium tersebut. Nah, kedalaman penetrasi ini juga bisa menunjukkan seberapa dalam gelombang ini ke konduktor. Kedalaman penetrasi atau C itu didefinisikan sebagai kebalikan dari konstanta gelombang.
berarti bisa disebut sebagai 1 dibagi KC. Di mana berarti kalau kita tadi awalnya KC sama dengan akar dari omega dikalikan mu dibagi 2 rho, berarti ini tinggal dibalik. 2 rho dibagi 2 rho dibagi omega dikali dengan mu. Lalu di akar. Artinya teman-teman, menggunakan karakteristik penetrasi ini, baik dari skin depth ataupun kedalaman penetrasi, maka kita punya beberapa hukum atau kita punya beberapa karakteristik. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi gelombang radio atau semakin baik konduktivitas materialnya, maka kedalaman penetrasi akan semakin pendek. Sebagai contoh, gelombang radio 1 MHz hampir tidak dapat menembus tembaga karena jarak penetrasinya yang sangat tipis. Sehingga gelombang tersebut lebih banyak dipantulkan di permukaan. Artinya, walaupun di sini teman-teman tidak ada istilah frekuensi-frekuensi sama sekali, baik dari rumus skin depth yang awal, ataupun konstanta Kc, ataupun psi alias kedalaman penetrasi, tapi bisa disebut bahwa semakin tinggi frekuensinya, maka kedalaman penetrasi akan semakin rendah atau semakin pendek. Dan ini menjadi penentu utama teman-teman dalam konteks mengapa di bawah air itu tidak menggunakan gelombang elektromagnetik, tetapi menggunakan gelombang akustik atau gelombang suara. Salah satu alasannya adalah karena memang penetrasi dari gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang-gelombang seperti GPS dan beberapa yang lain itu, untuk di bawah air itu tidak besar. Jadi, itu adalah teori daripada gelombang elektromagnetik, khususnya untuk gelombang radio, plus penyerapannya dan juga plus propagasinya. Nah, bagian terakhir dari materi hari ini, teman-teman, kita masih punya 19 menit, itu adalah prinsip dasar daripada komunikasi radio. Tidak cuma radio tentu, tapi juga TV dan juga microwave atau istilahnya adalah radio di dunia modern. Ini secara singkat teman-teman ya, kita mulai dengan informasi yang kita punya. Bisa berbentuk suara, bisa berbentuk data. Suara ini adalah berarti sesuatu yang disebut sebagai audio, ataupun kalau data bisa disebut video, atau mungkin dokumen-dokumen penting. Nah, setelah itu contohnya dokumen-dokumen penting ini adalah kayak di GPS, yaitu mengirimkan informasi informasi koordinat daripada si satelit dan waktu tempat gelombang tersebut dipancarkan. Itu contoh. Nah, suara atau data itu sebagai penumpangnya itu ditumpangkan atau dimodulasikan ke dalam gelombang, baik itu secara amplitudo atau AM, baik itu secara frekuensi atau FM, atau dimodulasi secara digital. Nah, yang mana dimodulasi, siapa yang lalu ditumpangi atau menjadi kendaraannya, yaitu radio frekuensinya, gelombang radionya. Jadi ada informasi penumpang jalan tuk 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 masuk ke mobil yang namanya adalah gelombang radio. Nah, ini adalah gelombang radio ini adalah kendaraan. Nah, proses masuk ke mobilnya ini, proses masuk ke dalam gelombang radionya ini namanya adalah modulasi. Tapi Pak, setelah sudah message-nya ini atau datanya ini ditumpangkan ke carrier RF ini, itu bisa langsung jalan nggak? Enggak. Harus ada yang memancarkan. Dalam konteks ini adalah antena transmit atau antena TX. Dia memancarkan bukan datanya, bukan suaranya,
tapi gelombang radio yang dipancar. Nah, setelah itu gelombang radionya menyebar, bertransmisi melalui udara atau melalui medium yang tadi sudah dijelaskan karakteristiknya. Setelah itu ada antena penerima atau antena receiver yang menerima si gelombang itu tadi. Nah, setelah gelombangnya diterima, ingat yang diterima bukan data ya, tapi gelombang yang berisi data. Nah, baru setelah itu dia keluar dari mobilnya mengalami yang namanya demodulasi. Jadi kalau awalnya mengalami modulasi, ditumpangkan, nah ini keluar dari tumpangannya namanya adalah demodulasi. Sehingga proses intinya adalah suara atau data menumpangi gelombang radio jalan memancar dari antena melalui udara ataupun medium lain, ditangkap oleh antena yang menerima, setelah itu si mobil ini didemodulasi sehingga suara datanya itu bisa keluar. Dan suara atau data ini yang nanti Anda pakai. Contoh ya tadi ya, ada mas-mas di radio, misal Kemal ataupun Yusril di Gen FM begitu, pagi-pagi happy begitu, apa namanya sedang bersiaran. Nah, suara mereka itu ditangkap oleh sensor, setelah itu sensornya memodulasi suara tadi ke gelombang FM. Dipancarkan ke antena di dekat Gen FM di Jakarta. Setelah itu dipancarkan oleh antena tersebut ke sekeliling kota melalui udara tentunya toh. Habis itu kita sedang berdesak-desaan di busway koridor 3C dari Blok M ke PIK bisa. Kita naik dari Blok M, kita mau turun karena kita adalah pegawai SCBD di Sudirman bisa. Nah, kita menggunakan apa namanya HP yang bisa menerima radio karena kita apa namanya punya radio digital. Nah, berarti gelombang tersebut diterima oleh HP kita, tapi bukan suara Yusril sama Kemal yang langsung diterima, tapi gelombang radionya. Setelah itu di HP kita mengalami proses demodulasi agar gelombang radionya bisa dipisahkan dari pesannya. Nah, pesannya itu lalu dibaca oleh kita dan masuk ke headset untuk nanti mendengarkan suara pagi ini dari mereka berdua. Contoh lain ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, suara saya ini juga melalui proses ini. Tapi tidak melalui proses ini per se, karena kita tidak pakai gelombang radio secara utuh untuk mengirimkan, karena kita pakai internet. Ada gelombang radio perannya untuk membawa suara saya ke Anda. Tapi ingat, suara saya tidak serta-merta langsung ke Anda. Harus ditumpangkan dulu ke gelombang radio, baru gelombang radio itu yang ditransmisikan. Jadi kalau sudah diterima, ya tidak langsung serta-merta bisa langsung dipakai, tetapi gelombang radio itu didemodulasi dulu, biar suaranya bisa keluar dari gelombang radio. Contoh sistem modern, teman-teman, adalah broadcast AM/FM, pemancarnya satu, penerimanya banyak, seluler 4G atau 5G, gabungan dari radio carrier dan modulasi digital, atau Wi-Fi dan Bluetooth menggunakan SHF UHF, jarak pendek dan membutuhkan kecepatan koneksi data atau transmisi data, dan juga GNSS atau satelit. Jadi menggunakan gelombang radio dari satelit ke bumi. Dan membutuhkan line of sight atau kita harus lihat satelitnya. Istilahnya satelitnya harus ada di dalam area pandang kita, line of sight. Pesan utama yang ingin saya sampaikan teman-teman bahwa radio wave itu bukan pesannya, tapi carrier-nya, pembawa informasinya. Radio wave itu bukan informasinya, tapi pembawa informasinya. Yang diubah apa? Yang diubah atau yang ditunggangi adalah amplitudo atau frekuensi atau nanti di kesempatan selanjutnya akan dijelaskan fase. Jadi modulasinya berdasarkan fase itu juga bisa atau digital simbol alias
kalau kita pakai pendekatan digital. Nah, nanti teman-teman, informasi frekuensinya bagaimana, bandwidth atau luas atau lebar daripada kanal yang tersedia dalam pemancarannya, dan mediumnya itu sendiri, itu nanti menentukan jangkauan dan kualitas daripada koneksi yang dibentuk. Ini adalah prinsip dasarnya, teman-teman. Dan selanjutnya masih ada beberapa slide lagi. Aplikasi gelombang dalam komunikasi atau gelombang radio. Nah, dalam sistem komunikasi itu ada gelombang pembawa atau carrier wave yang adalah gelombang radio tadi, dan ada sinyal informasi atau data atau suara yang ingin dikirimkan, yang tadi sudah saya jelaskan. Informasi ini ditumpangkan atau dimodulasi dengan cara mengubah parameter fisik, amplitudonya, frekuensinya, atau fase dari gelombang pembawa sesuai dengan variasi sinyal yang ingin dimasukkan tersebut. Mau jadi AM, mau jadi FM, atau mau jadi PM. PM itu phase modulated atau phase modulation. Tapi dalam hari ini kita hanya belajar AM dan FM terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, jenis-jenis modulasi utama itu ada modulasi amplitudo. Jadi misal contoh, sinyal informasinya adalah gelombang yang mana memiliki panjang gelombang sebesar 0,5 meter dan gelombang pembawanya itu adalah panjang gelombangnya ternyata kurang dari 0,1 meter. Jadi bagaimana caranya sinyal informasi ini ditumpangkan ke gelombang pembawa, yang dirubah adalah amplitudonya. Itulah yang disebut sebagai modulasi amplitudo atau AM, amplitude modulation. Selanjutnya, ketika kita mau pakai FM, sinyal informasinya sama, gelombang pembawanya sama, tapi hasilnya beda. Karena yang digeser atau yang dirubah bukanlah AM-nya, tetapi AM-nya, bukanlah amplitudonya, tetapi frekuensinya. Dan terakhir, kalau modulasi digital itu 0 sama 1 ya. Jadi cuma ada 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu. Dan nanti tinggal dikalikan dengan gelombang pembawanya, yang mana nanti gelombang modulasi digitalnya adalah hasil perkalian antara gelombang pembawa dengan gelombang sinyal digital yang kita punya ini, teman-teman. Jadi intinya, gelombang radio dalam komunikasi itu sebenarnya ada 4 jenis modulasi utama, sama ada phase atau fase, tapi tidak menjadi bagian hari ini. Kepala kalian beledak kalau ditambahkan dengan fase, karena fase itu ada nanti 2 fase, 4 fase, 6 fase, 8 fase, jadi agak susah untuk nanti dijelaskan dengan bagian dari materi yang belum disampaikan. Jadi untuk sekarang ada AM, jadi amplitudonya yang dirubah jadi lebih kecil, tapi tentu tidak bisa jadi sangat lebih besar daripada gelombang pembawa ya. Amplitude maksimal ya adalah amplitude dari gelombang pembawa. Terus FM, yaitu modulasinya terhadap frekuensi. Dan terakhir, modulasi digital yang dimodulasi adalah sinyal digital 0 dan 1. Masih ada 8 menit, teman-teman. Kita akan tutup dengan beberapa slide yang tadi sudah saya jelaskan hubungan frekuensi, bandwidth, dan informasi. Yaitu yang pertama, kapasitas dari informasi yang bisa dimasukkan itu berbanding lurus dengan frekuensi gelombang pembawa. Jadi semakin besar frekuensinya, maka semakin banyak informasi yang bisa kita tumpangi ke gelombang tersebut. Nah, bandwidth itu adalah rentang frekuensinya yang bisa digunakan untuk mengirimkan sinyal informasi tersebut. Apabila bandwidth-nya kecil, seperti contoh kalau dulu ketika saya masih kecil, bapak saya belum menggunakan internet yang berbasis broadband, tapi hanya pakai kabel telepon. Itu kan bandwidth-nya sangat kecil. Jadi ketika saya mulai bermain game online seperti Gunbound ataupun RO, Ragnarok Online, tidak kuat.
Makanya saya minta bapak saya untuk mengganti koneksi internet saya jadi koneksi internet yang berbasis broadband yang membuat bandwidth-nya jadi lebih lebar atau lebar sehingga saya bisa memasukkan dan menerima informasi dengan lebih cepat sehingga saya bisa main gunbound ataupun main RO. Saya dulu tidak main SEAL dengan teman-teman saya. Jadi teorema bandwidth-nya teman-teman itu adalah ada batasannya. Jadi delta T durasi waktu sebuah sinyal dan bandwidth frekuensinya atau delta omega itu harus lebih besar atau sama dengan setengah. Jika suatu sinyal itu singkat tetapi ingin mengirim data yang banyak, maka bandwidth dari si sinyal itu harus luas atau lebar. Dan terakhir ada yang namanya fidelity atau ketajaman dari detail atau fidelitas, yaitu ketajaman dari informasi yang akan bergantung pada bandwidth. Apabila bandwidth-nya luas, maka sinyal atau datanya akan lebih detail. Ya contoh tadi gitu ya, ada banyak paket-paket data yang tidak bisa saya terima dengan baik gara-gara saya masih pakai koneksi IDSL atau koneksi telepon. Tapi ketika saya pakai broadband, maka paket-paket data itu bisa datang dengan bareng-bareng atau dengan sama-sama secara sama-sama sehingga koneksi saya ke Gunbound dan ke game-game yang lain itu tidak terganggu. Ini beberapa contoh dari perambatannya teman-teman ya. Dan contohnya ini adalah contoh nyata. Yang pertama adalah ground wave, jadi mengikuti permukaan bumi. Ingat tadi contoh kalau kita bicara AM, dia tidak bisa menembus atmosfer, berarti dia adalah sebuah bagian dari ground wave. Tidak cuma itu, ada yang namanya skywave, dia dibiaskan oleh ionosfer, yaitu HF. Atau contohnya adalah FM atau TV, itu adalah bagian dari skywave. Selanjutnya ada line of sight atau butuh lintasan langsung, Wi-Fi, seluler, itulah mengapa kalau Anda lagi tidak berada di dekat router Anda atau router Anda ketutupan pintu, bisa jadi tidak bagus sinyalnya. Bisa jadi juga ketika nonton TV, antenanya kalau zaman dulu ya, itu harus di point atau harus ditunjuk ke arah-arah tertentu karena ternyata arah-arah tertentu itu adalah sumber dari sinyalnya atau lokasi transmisinya atau lokasi tower atau menara pemancar dari si TV tersebut. Itu butuh line of sight. Atau juga satellite link menggunakan satelit seperti GNSS atau TV satelit atau kalau zaman sekarang ada Starlink. Example-nya tadi teman-teman ya, 100 MHz, kita punya rumus lambda sama dengan C dibagi F, jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8, hasilnya adalah 3 meter. Dan sebelum saya memberikan tugas dan mengakhiri kelas, saya ingin tanya teman-teman, kenapa sih sinyal itu sering hilang di basement? Kenapa sih kalau Anda sekarang coba buka HP Anda, pakai GPS-nya, ternyata sinyalnya either tidak ada atau kualitasnya sangat buruk? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa sinyal ponsel sering hilang kalau di dalam basement, di lift, atau kalau GNSS di dalam ruangan tidak bisa berfungsi dengan baik? Satu, dua, tiga, empat. Jawabannya adalah teman-teman, karena ada redaman, karena ada refleksi yang sudah saya jelaskan tadi, karakteristik gelombang elektromagnetik, baik di medium yang bersifat konduktor, baik itu konduktor yang resistivitasnya nol ataupun tidak, dan juga di dielektrik. Dan tambahan untuk satelit, itu adalah gara-gara harus ada line of sight-nya. Bukan berarti kalau kita di dalam rumah tidak bisa menerima sinyal GPS, kita masih bisa menerima sinyal melalui multipath atau pantulan, tetapi hasilnya tidak akan baik. Jadi itu adalah sifat dari gelombang radio, teman-teman.
dan beberapa jenis dari mode-mode perambatan radionya itu sendiri. Terdapat tugas yang mana disebut sebagai aplikasi gelombang radio dalam komunikasi. Soalnya ada 3, teman-teman. Kerjakan satu persatu secara individu di sebuah kertas A4 dengan tulisan tangan. Nanti kalau sudah soalnya di-scan, habis itu diunggah di PDF, di e-learning dalam bentuk PDF. Deadline-nya 20 April 2026, 1 jam sebelum perkuliahan, jam 9.15 WIB. Apa Pak soalnya? Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah gelombang radio mengenai permukaan lembaran logam yang dianggap konduktor sempurna. Berdasarkan hukum elektromagnetik, jelaskan apa yang terjadi pada komponen medan listrik yang sejajar dengan permukaan logam tersebut. Dan apa pengaruhnya terhadap intensitas gelombang pantul yang terjadi. Soal yang kedua, penerimaan sinyal di dalam lift atau gedung berkerangka baja seringkali sangat buruk. Jelaskan fenomena ini dengan menggunakan konsep kedalaman penetrasi dan resistivitas pada konduktor yang tidak sempurna. Dan terakhir, pada transmisi sinyal digital terdapat hubungan fundamental yang dinyatakan dalam teorema bandwidth. Delta T dikali delta omega harus lebih dari sama dengan setengah. Jelaskan mengapa sistem komunikasi yang memiliki bandwidth lebih luas mampu mentransmisikan informasi dengan kecepatan lebih tinggi dan kedetailan yang lebih baik atau fidelitas yang lebih baik. Tugas ini akan saya kirim juga di e-learning, soalnya nanti tidak perlu takut. Deadline-nya seperti yang tadi disampaikan, 1 jam sebelum kelas pekan depan. Sekian dari saya teman-teman, karena sudah jam 7, kalau ada yang mau tanya silakan, tapi kalau tidak, bisa kita langsung ditutup dengan absen. Dan seperti biasa, bagi yang merasa tidak bisa absen, langsung bisa ngomong sama saya, biar saya absenkan. Gimana Mbak Dinda? Pak, izin saya nggak bisa absen, Pak. Oke, saya absenkan ya. Ya, makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama. Pak, izin atas nama Marcelina nggak bisa ngabsen juga. Ya, saya absenkan setelah ini. Iya, saya absenkan setelah ini. Pak, izin saya nggak bisa Pak, absen juga. izin saya Bentar. Sebentar. Saya matikan dulu rekamannya teman-teman. Terima kasih atas kelas hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Sebentar ya.